Kita ke top news yang pertama. Teka-teki perihal sosok yang menjadi bakal calon wakil presiden pendamping bakal calon presiden Anies Baswedan mendapat banyak perhatian. Terbaru ada pengakuan dari Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang mengaku pernah ditawari untuk posisi tersebut oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syahiku. Mahfud menuturkan ketika dirinya disambangi oleh Ketua Umum PKS di kediamannya untuk menjejaki menjadi cawapres Anies, Mahfud menolak. Mahfud menilai akan sedikit mengkhawatirkan, bahkan koalisi terancam pecah jika dirinya dicalonkan menjadi cawapres dari koalisi perubahan dan berujung Anies tidak dapat tiket capres. Mahfud juga berpesan kepada ex-Wamenkumham Denny Indrayana untuk menjaga tiket capres untuk Anies. Mahfud beralasan pemerintah tak mau dituduh menjegal upaya mantan Gubernur DKI Jakarta itu maju di Pilpres. Kita ke informasi berikutnya. Calon Presiden RI dari Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat Anies Baswedan secara blak-blakan mengkritik strategi arah pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menggenjot pembangunan jalan tol. Anies membandingkan dengan kondisi jalan di zaman Jokowi dan juga Susilo Bambang Yudhoyono. Anies menyinggung era Presiden SBY pencapaian pembangunan jalan mencapai 10 kali lipat dibandingkan era Jokowi. Yang mengatakan Jokowi memang membangun 63% jalan tol yang ada di Indonesia, tepatnya 1.569 km dari 2.499 km tol yang ada hingga saat ini. Namun itu adalah jalan berbayar, sedangkan yang tidak berbayar yang digunakan secara gratis untuk menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan hanya 19.000 km. Kritikan Anies nyatanya tidak mempan bagi Jokowi. Buktinya Jokowi justru ngebut membangun tol di tahun ini. Targetnya ada sebanyak 13 ruas jalan tol baru sepanjang 309,78 km yang akan beroperasi hingga akhir tahun 2023. Penyelesaian pembangunan jalan tol dilaksanakan secara bertahap dari tahun ke tahun. Pembangunan jalan tol hingga tahun 2014 sepanjang 790 km dan dilanjutkan pada periode 2015 hingga 2019 yang berhasil menyelesaikan hingga 1.298 km. Termasuk tersambungnya tol Trans Jawa dan dimulainya tol Trans Sumatera sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Kita ke informasi berikutnya. Pada tahun 2024 mendatang masa jabatan Presiden Joko Widodo akan habis. Presiden telah mendesain prospek ekonomi sepeninggalnya menjabat. Prospek ini tentu menarik untuk diulas mengingat angka-angka perkiraan kondisi ekonomi makro itu menjadi peninggalan terakhir masa pemerintahannya. Dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2024, pertumbuhan ekonomi Jokowi dipatok di level 5,3% hingga 5,7%. Kemudian inflasi 1,5% hingga 3,5%. Serta nilai tukar rupiah di rentang 14.700 hingga 15.300 rupiah per dolar Amerika Serikat. Desain ini telah disampaikan saat sidang rapat paripurna DPR pada bulan lalu. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio juga telah memberikan masukan melalui perkiraannya. Peri mengakui tekanan ekonomi global masih akan berat pada tahun 2024 seiring dengan masih melemahnya prospek pertumbuhan ekonomi negara-negara maju akibat dari tren kebijakan suku bunga acuan bank sentralnya. Peri memperkirakan ekonomi global hanya akan tumbuh di kisaran 2,8% pada tahun 2024. Sementara jika dibandingkan dengan penghujung masa pemerintahan SBY, Presiden SBY juga memproyeksikan kondisi perekonomian yang serupa. Di tengah kondisi itu, pemerintahan SBY dalam KEM PPKF 2014 optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa melaju kencang bahkan jauh di atas optimisme Jokowi saat ini, yaitu di kisaran rentang 6,4% hingga 6,9%. Di informasi terakhir, survei perihal elektabilitas bakal calon presiden yang diproyeksikan turut serta dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024 terus bermunculan. CNBC Indonesia mencatat ada 3 survei yang menarik untuk dicermati sejak akhir pekan lalu.
Yang pertama datang dari survei Kompas. Merujuk hasil survei Litbang Kompas Mei 2023, elektabilitas Prabowo di kalangan Nahdlin mencapai 25,8% atau naik 7% dari hasil survei Januari lalu. Kemudian Prabowo menyalip Ganjar dengan elektabilitas sebesar 24,9%. Sementara itu, Anies Baswedan berada di urutan ketiga dengan elektabilitas 12,3%. Kedua, pada hari Minggu, Indikator Politik Indonesia merilis survei elektabilitas Capres 2024. Dalam simulasi tiga nama itu, elektabilitas Prabowo menjadi yang tertinggi yaitu sebesar 38%, kemudian disusul oleh Ganjar Pranowo sebesar 34,2%, dan di posisi ketiga Anies Baswedan sebesar 18,9%. Terakhir, datang dari Saiful Mujani Research and Consulting. Di kalangan pemilih kritis yang adalah pemilih yang memiliki akses ke sumber-sumber informasi sosial politik secara lebih baik, dukungan pada Ganjar Pranowo sebesar 37,9%, Prabowo Subianto sebesar 33,5% dan Anies Baswedan sebanyak 19,2%. Sementara ada sebanyak 9,4% yang belum menentukan pilihan.